Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk kami berdiri. Mari kita bersaat teduh, kita usapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Hormat kita.
Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan setiap kami ya Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang belum bisa hadir saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau ya Tuhan yang menguatkan imannya Tuhan untuk minggu depan bisa datang ke tempat ibadah-Mu ya Tuhan, untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Saya persilakan untuk jemaat duduk. Mari kita pujikan, bangkit serukan nama Yesus. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian nyanyi dan bersorak-sorak.
Tiba saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pembangunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tetap berdiri, mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian pribadi yang mengenal hatimu. Saya tahu
Engkau Tuhan sajalah Tuhan yang memahami pribadi kami. Kemanapun kami menyembunyikan apa yang dalam hati kami, itu hanya sia-sia. Sebab Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau akan jauh di dalam lubuk hati kami. Sekalipun kami menyembunyikan dosa kami terhadap sesama kami, Engkau tahu. Sekalipun kami menyembunyikan kesedihan kami, baik kepada saudara kami maupun keluarga kami, Engkau tahu. Sebab Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu rindu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami sama seperti rusa yang haus merindukan aliran sungai kebenaran kehidupan daripada Tuhan, yang menyegarkan hati kami, yang menyegarkan dahaga kami, yang akan menumbuhkan jiwa kami, menumbuhkan iman kami seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Berilah cara kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyambut pemberitaan firman Tuhan pada kami. Amin. Saya persilakan untuk kembali. Jadi Bapak Ibu, bagi anak-anak, silakan ke sekolah dulu. Ada sekolah minggu di mana? Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana keadaannya? Apakah luar biasa ataukah penuh dengan, kalau saya beberapa hari ini melakukan encok ini sudah ada boyoknya sudah mulai apa boyok gitu ya. Walaupun di tengah mungkin kita tidak enak badan, di tengah mungkin kita dalam keadaan permasalahan yang ada, di tengah kita kesibukan kita mengucap syukur. Kenapa? Karena masih ada Tuhan yang berserta dengan kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah minggu pertama setelah Paskah, setelah di mana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, yang memberikan jaminan kehidupan kekal buat kita, yang memberikan arti bahwa di dalam Tuhan setelah kematian ada hidup yang itu kekal. Kita akan buka Alkitab kita. Hari ini kita belajar tentang pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah setelah kitab Amsal. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalau di dalam terjemahan Alkitab kita yang beberapa yang kita miliki di HP maupun di kitab-kitab yang lama itu tidak dibedakan perikopnya, masih antara ayat 1 dengan ayat sampai ayat 11 itu masih dalam satu kesinambungan. Tetapi di dalam terjemahan baru yang kedua itu dibedakan di ayat 1 sampai 3, kemudian beda lagi perikopnya ayat 4 sampai ayat 11. Karena ternyata dalam satu pengkhotbah ini setelah dipelajari, dikumpulkan, diartikan dalam bahasa asli itu berbeda perikopnya, bisa dibedakan. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 3 kita akan baca bersama-sama. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 3. Sebelum mendapatkan semuanya, kita baca bersama.
2, 3. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Di dalam terjemahan yang baru, saya akan bacakannya. Perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, semuanya sia-sia. Apa gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukannya di bawah matahari? Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kitab pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo. Dikatakan aku yang penuh hikmat. Ya, ada yang mengatakan menurut tradisi itu ditulis oleh Salomo. Aku seorang raja, aku adalah keturunan Daud. Ada yang mengatakan bahwa ini jelas-jelas siapa lagi yang memiliki hikmat lebih daripada yang lain, sebelumnya tidak ada, setelahnya juga gak ada yang paling berhikmat. Itu adalah Raja Salomo. Ketenaran Raja Salomo sudah sangat tersebar, tersiar kemana-mana. Bahkan bukan hanya mempengaruhi negaranya saja, Israel saja. Bukan hanya orang di dalam Israel saja yang membutuhkan ini gimana atau ini gimana, membutuhkan hikmat daripada Salomo, kasarnya konsultasi gitu ya. Tetapi juga ternyata raja-raja lain, orang-orang lain dari berbagai negara ketika ingin memecahkan suatu masalah yang besar sampai buntu pikirannya, mereka mencari Salomo. Mereka ingin mendapatkan jawaban dari masalahnya. Ketika Salomo ditanyakan apa, ditanya oleh Tuhan, kamu mau apa? Salomo tidak minta kekayaan. Salomo tidak meminta jabatan. Salomo tidak meminta nama baik yang baik aman yang sangat tersebar luas. Salomo tidak meminta umur panjang. Salomo tidak meminta segala sesuatu apa yang ada dalam dunia ini. Salomo hanya minta hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Dia minta apa yang menjadi bagiannya, apa yang terbaik. Mungkin kita kalau dipikir, kita dikasih sama Tuhan pilihan. Yesus, kamu mau apa? Mungkin kita sebagai orang biasa, aku mau ingin mobil, aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini. Bukankah kita juga sering melakukannya? Ketika kita berdoa, yang kita minta bukan terkadang yang keluar itu bukan apa jadi kebutuhan kita, tapi keinginan kita. Aku mau ini, aku mau itu, aku Tuhan, aku mau berdoa seperti ini, Tuhan aku ingin ini, Tuhan aku ingin itu. Tanpa kita meminta, Tuhan berikan hikmat-Mu kepadaku. Ketika kita memiliki permasalahan yang besar, seringkali kita berdoa fokus kepada masalah kita, tapi kita lupa minta hikmat daripada Tuhan untuk memecahkan masalah itu. Salomo yang dalam kemegahannya, di dalam kemewahannya, di dalam segala yang dia miliki, dia minta hikmat daripada Tuhan. Dan ketika kita memiliki hikmat, dan ketika Salomo meminta hikmat, Tuhan memberikannya. Semuanya Tuhan cukupkan. Enggak ada raja yang kaya lebih daripada Salomo. Enggak ada nama yang besar, raja besar namanya selain daripada Salomo. Dikatakan perkataan pengkhotbah di ayat 1. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Menurut tradisi Salomo lah yang menuliskannya. Pengkhotbah sebenarnya dalam bahasa Asia, pengkhotbah itu lebih baik atau diartikan sebagai guru, seorang yang memberikan petuah, seorang yang
memberikan nasihat, memberikan pengajaran. Mungkin kalau kita di Indonesia ini lebih cenderung ke teacher atau guru. Dalam bahasa NIV pun dikatakan teacher, pengkhotbah, kohelet. Inilah perkataan pengkhotbah. Di dalam segala hikmatnya, dalam kitab ini Salomo membagikan refleksinya kehidupan. Bagaimana kita mencari makna hidup yang sebenarnya. Sepertinya ketika kita membaca ayat 1, 2, 3 ini kayak berarti hidupku sia-sia dong. Berarti apa yang aku lakukan ini sia-sia. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu gak ada artinya. Bahkan aku bekerja di segala jerih payahku yang aku lakukan di bawah matahari, di tengah teriknya sinar matahari, sia-sia dong. Apakah yang kita lakukan selama ini hanya sebuah kesia-siaan belaka? Apakah yang kita lakukan di dalam kehidupan ini sebenarnya sudah memiliki arti yang sebenarnya? Salomo memulai kitab ini dengan menyatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Ia mencari kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ya, ia mendapatkan kebahagiaan, tapi ternyata sia-sia. Pengkhotbah mencari dalam kehidupannya sebagai seorang manusia, aku juga ingin bahagia, aku melakukan pekerjaan keras, aku melakukan pekerjaan itu. Ternyata sia-sia. Kehidupan di luar Tuhan itu adalah kesia-siaan. Di dalam katekismus yang pertama dan katekisasi gereja kita yang pertama, apa tujuan hidup? Apakah Bapak Ibu sudah menemukan tujuan hidup Bapak Ibu saudara sekalian? Terkadang apa yang menjadi tujuan hidup kita, yang kita cari-cari sumber kebahagiaan kita. Oh, aku kalau ketika aku memiliki ini, aku akan bahagia. Ketika aku mendapatkan ini, aku akan bahagia. Sebenarnya adalah sumber permasalahan kita. Hal yang ingin kita capai dalam dunia ini sebenarnya ada sumber permasalahan kita. Contohnya, kita ingin kaya. Siapa sih yang nggak ingin kaya? Siapa sih yang di sini yang tidak bekerja keras untuk mencapai apa yang menjadi kekayaan? Mencari harta. Siapa sih yang tidak mau harta? Tetapi ketika kita memfokuskan kebahagiaan kita di dalam harta, maka kita bisa jatuh dalam harta. Kita bisa jatuh dalam keuangan. Bahkan kita bisa jauh dari Tuhan, jauh meninggalkan Tuhan hanya karena harta. Fokus kita hanya kepada uang. Kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Kita dapat melakukan apapun untuk mendapatkan uang. Bahkan kita mau agar hari Sabat Tuhan karena uang. Kita bisa mengikut saudara kita, rekan sekerja kita, hanya ingin mendapatkan gaji yang besar. Ketika kita memiliki fokus aku bahagia, ketika aku mendapatkan kedudukan yang besar, kedudukan yang tinggi, kita bisa melakukan apapun untuk mendapatkan kedudukan. Sehingga tidak heran kalau banyak sekali isu bahwa ketika mau coblosan itu adanya serangan fajar. Hanya untuk mendapatkan kedudukan kita bisa jatuh dalam dosa. Hanya karena kedudukan kita bisa menghalalkan segala cara, melakukan banyak hal, mencapai kebahagiaan yang kita maksud itu. Tapi apakah kita bahagia ketika mendapatkannya? Kita berpikir orang yang kaya itu bahagia. Kita berpikir orang yang memiliki kedudukan tinggi itu bahagia. Kita berpikir orang yang memiliki saudara yang banyak itu bahagia. Oh, kita berpikir kalau orang yang memiliki pengaruh yang besar, usaha yang besar, banyak
banyak orang yang bekerja itu mendapatkan kebahagiaan. Apakah benar? Sifat kita manusia itu selalu kurang dan kurang. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita milih jadi ketua RT, umpamanya. Kita ingin kayaknya di ketua RW enak juga ya. Terus kita menjadi ketua RT RW, ngalami gimana pun caranya. Kayaknya jadi lurah atau pemimpin itu enak ya. Kita menjadi lurah kemudian masih kurang. Kayaknya jadi Pak Camat itu enak ya. Naik. Keinginan demi keinginan terus kita lakukan. Atau kita hanya mengisi hidup kita dengan melakukan apa kata orang lain. Semuanya hanya sia-sia. Segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia. Ketika kita hidup, apa tujuan hidup kita? Apakah tujuan kita hanya menyenangkan anak-anak kita? Kita sebagai orang tua, pokoknya kita menyekolahkan anak kita, mendidik anak kita. Apakah tujuan hidup kita ingin mengumpulkan harta yang begitu banyak? Apakah tujuan hidup kita hanya sebatas menjadi pengaruh bagi orang lain? Apakah tujuan hidup kita memiliki kedudukan yang tinggi daripada orang lain? Apakah tujuan hidup kita hanya untuk Tuhan? Segala sesuatu di dalam kehidupan kita, di bawah terik matahari selama kita hidup, akan sia-sia jikalau kita tidak ada di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diciptakan Tuhan, kita dihadirkan oleh Tuhan di dalam dunia ini. Tujuannya bukan kita hidup saat ini. Segala sesuatu yang kita lakukan saat ini itu adalah sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan menyiapkan kita bukan ketika kita hidup ini, tetapi mari kita siapkan hati ketika kita hidup setelah kematian. Kita hidup di dalam dunia ini bukanlah berakhir ketika kematian. Namun kematian itu adalah awal kehidupan kita yang kekal. Kita beribadah, kita memberikan persembahan, kita berdoa, kita melakukan saat teduh pribadi di dalam keluarga kita. Kita berdoa bersama-sama, bukan semata-mata untuk kehidupan kita saat ini, bukan semata-mata kita ada saat ini di dalam hidup di dalam dunia ini, tapi nanti ketika kita hidup di dalam Tuhan, di dalam setelah kematian, kemana kita setelah kematian kita? Khotbah ini menyadarkan bahwa hidup dalam dunia ini sia-sia. Yang sebenarnya, hidup yang sebenarnya itu setelah kematian kita. Apakah kita yakin kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga? Apakah kita benar-benar yakin ketika Tuhan mengatakan, marilah kepadaku, hai hambaku yang setia? Apakah kita dengan yakin teguh bahwa kita bersama-sama Allah menikmati kasih karunia Allah pada akarnya itu di dalam Kristus, dalam kerajaan surga? Kira-kira ketika kita menghidupi kehidupan kita melihat kehidupan kita sendiri, tidak usah melihat orang lain atau keluarga kita, atau suami kita, atau istri kita, atau anak-anak kita. Kira-kira apa yang Tuhan katakan ketika Tuhan melihat kehidupan kita? Hai hambaku yang setia, atau kenyanglah kamu membuat kejahatan? Kehidupan kita sehari-hari sebenarnya merefleksikan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Jikalau kita masih jauh daripada Tuhan,
Mari kita mendekat kepada Tuhan. Kita mencari makna sesungguhnya yang sebenarnya dalam kehidupan kita melalui kebijaksanaan di dalam Tuhan. Salomo mengakui keterbatasan kita sebagai manusia di dalam memahami kehidupan. Apa yang membuat kita, yang menurut kita itu adalah goals kita, ternyata sia-sia kalau itu tanpa dasar Tuhan. Ia menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh kita. Apakah kita juga mengakui keterbatasan kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Tanpa Tuhan, segala sesuatu adalah sia-sia. Yang kita cari bukan apa yang di bawah matahari, tetapi apa yang ada di dalam Kristus. Yang kita cari bukan apa yang kita berdiri di atas dunia, di atas bumi ini. Yang kita cari adalah kehidupan kekal di dalam Kristus. So, di bawah matahari, segala jerih payah kita adalah sia-sia. Bapak Ibu saudara sekalian, kitab Khotbah ini menunjukkan bahwa kehidupan kita dapat terasa sia-sia. Kehidupan kita akan sia-sia jika kita tidak mencari makna kebahagiaan sebenarnya di dalam Kristus. Kehidupan kita akan sia-sia ketika kita hanya mencari kebahagiaan secara dunia. Kebahagiaan kita akan sia-sia ketika kita memberikan dasar yang salah dalam kehidupan kita. Kebahagiaan kita akan sia-sia ketika kita hanya mencari hal-hal yang sia-sia. Mari Bapak Ibu, kita mencari. Saya juga belajar mencari hikmat daripada Tuhan. Memfokuskan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak memfokuskan diri kepada apa yang ku kehendaki, tapi memfokuskan diri apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, apa tujuan kita hidup? Akan mempengaruhi ketika kita sudah meninggal. Apa menjadi tujuan hidup kita? Akan mempengaruhi bersama siapa kita akan hidup kekal kita bersama siapa? Apakah bersama Tuhan? Apa bersama dengan kematian yang kekal, penghukuman yang kekal? Memang benar, pemilihan Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh Allah. Tapi orang yang dipilih Tuhan akan menunjukkan bahwa dia adalah pilihan Tuhan. Dia akan menunjukkan tujuan hidupnya hanya untuk Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mohon kasih Pak Mulyari bahwa kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur saat kita boleh mendengar belajar kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan manusia di dalam dunia ini, apa yang dicari di dalam dunia ini. Dan ya Tuhan, memang mengingatkan bahwa apa yang ada di bawah matahari ini adalah apapun yang dikatakan manusia, apapun yang dikerjakannya tanpa Tuhan semuanya itu biasa. Tapi ya Tuhan, kami ingatkan kebenaran firman Tuhan yang menyatakan kepada kami supaya kami menggabungkan kerajaan Allah serta kebenarannya. Agar itu kami, apa yang kami ucapkan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan dunia ini tidak sia-sia, tapi bermakna dan
Karena itu ya Tuhan, tolong berikan hikmat pada setiap kami bagaimana Salomo yang memohon hikmat dari Tuhan yang bermanfaat, yang tidak sia-sia. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kedudukan, tetapi apa yang berkenan dari Tuhan itulah yang dia minta. Sehingga apa yang dia minta berkenan dari Tuhan, dan itulah yang tidak sia-sia. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami sekalian sebagai anak-anak-Mu fokus kepada Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan bahwa manusia dalam dunia ini hidup segala sesuatu, butuh rasa dan lain sebagainya. Tetapi yang membedakan bagi setiap anak-anak menjadi Tuhan dengan orang yang hidup di dalam Tuhan. Mereka hanya mengejar kekayaan, mereka hanya mengejar kebenaran demi memuaskan diri sendiri tanpa mempedulikan masa hidup ke depan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah menolong kami untuk kami sekalian sebagai anak-anak-Mu boleh mengisi hidup kami ini dengan hal yang berkenan dari Tuhan, melakukan segala sesuatu yang benar, melakukan segala sesuatu yang berkenan dari Tuhan, sehingga dalam hidup kami ini tidak ada yang disebut sebagai kesia-siaan, tapi semuanya itu bermakna baik bagi kami maupun orang lain, bahkan dunia akhirat. Terima kasih ya Tuhan, berkati apa yang sudah kami dengar bersama-sama. Tolong supaya semuanya itu ya Tuhan boleh mendorong untuk kami lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, lebih memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, yang sudah direnungkan dan menjadi berkat bagi hamba-Mu ketika kita bagikan pada setiap hari. Dan tolong kami juga untuk dapat membagikan apa yang kami dengar pada hari ini juga kepada orang lain. Pujilah oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkata. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari kita belajar melalui firman Tuhan ini, kita tidak fokus kepada kesenangan duniawi, melainkan kita hidup dengan seturut dengan kehendak Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita responi firman Tuhan dengan pujian karena salibmu. Yesus
Kami punya Allah yang hidup, Allah
gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Tolong Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberi pertolongan, memberi hikmat-Mu, memberi kasih-Nya, supaya dalam pertumbuhan di dalam gerejamu di tempat ini ya Tuhan bisa bertumbuh atas segala kasih dan iman kepercayaan yang kuat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih berkati dalam rumah tangganya, atas segala pelayanannya, atas segala anak-anaknya ya Tuhan yang haleluya. Kami percaya Engkau yang akan menolong, memberkati, memberi kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami berkati atas segala pergumulan dalam hidup gembala keluarga ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah-tengah keluarga ibu gembala ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan, dalam Bapak melihara keluarga ya Tuhan. Tolong Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberkati, memberi haleluya kasih-Mu, menolong dalam setiap kehidupannya, setiap harinya ya Tuhan. Dan berkati atas segala haleluya pergumulannya ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan dalam ibadahnya pada saat ini jauh ya Tuhan. Tolong Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberi kesehatan, kekuatan dan haleluya kesehatan yang atas segala keluarga dalam ibu gembala ibu Bapak melihara keluarga ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberkatinya ya Tuhan. Berkati anaknya ya Tuhan, Mas David ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan selalu memberkati dimanapun Mas David berada ya Tuhan. Dimanapun Mas David bekerja ya Tuhan, kami serahkan di tangan kuasa-Mu. Supaya Engkau sendiri ya Bapa yang akan selalu campur tangan Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan, pergumulan di gerejamu di tempat ini ya Tuhan, ibadah-ibadah yang diadakan ya Tuhan, sekolah ibadah minggu, ibadah rumah tangga, ibadah anak sekolah minggu ya Tuhan. Kami mohon supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberkati, Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengasihi dalam sidang jemaat-Mu di tempat ini, supaya bisa melakukan apa yang haleluya, melakukan apa yang dikerjakan untuk ibadah-ibadah yang diadakannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan, dalam gedung sekolah minggu kami bersyukur pada saat ini sudah haleluya ada, yaitu gedung sekolah minggu ya Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberkati. Dan kami berdoa ya Tuhan, keperluan haleluya, yaitu peralatan dalam sekolah minggu yang pada saat ini belum ada ya Tuhan. Kami mohon supaya Engkau sendiri ya Bapa yang akan memberkati, Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberi pertolongan supaya peralatan-peralatan yang belum ada supaya bisa tercukupi atas segala kasih yang dari Engkau yang akan memberkati dalam haleluya sekolah minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami berdoa yaitu haleluya anak-anak-Mu yang sudah lansia, yaitu Mbah Miem, Mbak Pon, itu juga ya Tuhan, Pak Pon Tuhan, kami mohon berikan kasih-Mu supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan selalu campur tangan, supaya imannya semakin kuat, semakin teguh, semakin bisa mengasihi Engkau dimanapun ibu lansia maupun Pak sudah lansia ini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu selalu ada di tengah-tengah di dalam ibu lansia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan saat ini kami berdoa yaitu pertumbuhannya anak ya Tuhan. Pada saat ini obat-obat yang
minumnya lantaran obat, tetapi kasih kuasa-Mu ada di kehidupan keluarga, yaitu Randy ya Tuhan. Tolong Engkau yang akan memberkati dalam keluarga Randy ya Tuhan, dan rencananya yaitu bulan 5 itu akan haleluya operasi untuk anak ya Tuhan. Orang sendiri ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan yang akan diperlukan, Engkau yang akan memberi dana-dana yang diperlukan itu. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Engkau yang akan memberikan Tuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan kami berdoa di dalam mereka pemerintahan Tuhan. Engkau yang akan memberkati dalam pemerintahan ini, yaitu Pak Presiden, Wakil Presiden, sampai ke bawahannya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberi pertolongan kasih-Mu dari tengah-tengah pada pemerintahan ini, sehingga Bapak Presiden yang melakukan tugasnya bisa mengasihi rakyatnya ya Tuhan. Kami sesuai atas segala kehendak rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan selalu campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Bapak atas doa kami yang jauh dan sempurna ini. Kami serahkan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pada saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dari kita berikan persembahan, kita iringi dengan pujian yang turun berkat. Bagi yang bertugas, dipersilakan. Selanjutnya yaitu wajah jemaat dan doa berkat yang silakan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Cepat kita untuk berdiri.
Kami rindu membalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami yang jauh surga. Kami mengucap syukur Tuhan telah memimpin jalan ibadah kami. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semua berjalan itu atas kehendak Tuhan. Itu semua atas penyertaan Tuhan. Itu semua atas kesetiaan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara kami, keluarga kami di dalam gereja di tempat ini yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami karena harus bekerja di luar daerah. Berdoa untuk Uyun di dalam segala pergumulannya, di dalam segala tantangannya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga dari Ibu Srini. Engkau tahu apa yang dialami, mungkin berat ataupun kami pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Engkau tolong keluarga ini ya Tuhan. Engkau tolong keluarganya baik yang Amel yang saat ini ada di Bare, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terus dia masa depannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk Bu Srini yang saat ini sedang ada di Papua, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terlebih lagi saat ini beliau sedang berada bersama dengan putranya. Kami berdoa untuk keluarga Andri yang sudah lama tidak bersama-sama dengan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya sekalipun kami jauh, kami tetap satu dalam Tuhan. Kami tetap satu di dalam doa, bersatu bersahati, mendoakan satu dengan yang lainnya. Engkau tolong dalam segala pergumulannya. Engkau tolong kesehatannya, juga Engkau tolong anak-anaknya. Engkau tolong segala usahanya untuk mencapai apa yang menjadi pergumulannya ya Tuhan. Engkau juga tolong Mas Dodi di dalam segala pergumulannya, di dalam segala apa yang akan dia capai, masa depannya, pasangan hidupnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mas Wahyu yang saat ini belum bersama-sama dengan kami. Mengucap syukur buat bahwasanya anaknya hari ini bersama-sama dengan kami. Engkau tolong dalam segala pergumulannya, kehidupan keluarganya, masa depan anak-anaknya, tambahkan imannya, dalam segala pergumulan keluarganya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan campur tangan di dalamnya, itu tidak akan mungkin terjadi. Kami bersatu hati berdoa bagi keluarga ini Tuhan. Segala pergumulannya, segala tantangannya, kiranya Tuhan akan membukakan pintu jalan. Kami berdoa untuk Bu Ayu yang saat ini bekerja jauh meninggalkan anaknya. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduannya Bu Ayu, bersama-sama berkumpul, beribadah bersama dengan anak dan juga suaminya, beribadah bersama, datang beribadah bersama. Namun ada hal yang harus beliau selesaikan. Kiranya juga Tuhan tolong. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan perlindungan dalam pekerjaannya, Engkau berikan kesabaran dalam pekerjaannya. Kami berdoa juga untuk Mas Fendi yang saat ini harus berjuang di luar sana, di Sulawesi, dalam segala pergumulannya, mencari nafkah, mencari apa yang menjadi kebutuhan untuk pengobatan putranya dan juga keluarganya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua yang mungkin jemaat yang saat ini berada di luar tidak bersama-sama dengan kami. Kami tidak mengerti apa yang menjadi kendala mereka. Kami tidak mengerti apa yang menjadi pergumulannya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bukakan jalan. Begitu pula kami yang saat ini hadir beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kami ketika kami beribadah kepada Tuhan dan ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Bapak Ibu kita akan mengarahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita berkat damai sejahtera mulai hari ini sampai